Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas reguler B3 semester 5 dari S1 Keperawatan Bina Husada Palembang. Di sini kami dari kelompok 9 akan menampilkan sebuah video tentang patofisiologi penyakit kronis. Di sini kami ada 3 anggota kelompok yang bernama Novita Triulandari, Rizky Handayani, dan Arli Maili. Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang perjalanan sakitnya berlangsung lama sampai bertahun-tahun, bertambah berat, menetap, dan sering kambuh. Contohnya penyakit diabetes mellitus, penyakit kanker, dan penyakit jantung. Penyebab penyakit kronis dapat diderita oleh semua kalangan maupun kelompok usia, tingkat sosial, ekonomi, dan budaya. Baiklah, di sini kami akan menampilkan sebuah video keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Selamat menyaksikan. Diabetes mellitus merupakan salah satu kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia karena gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Gejala-gejala hiperglikemia termasuk poliuria, polidipsia, berat badan menurun, kadang-kadang dengan polifagia dan penglihatan kabur. Patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan, yaitu 1. Resistensi insulin, 2. Disfungsi sel B pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Resistensi insulin banyak terjadi akibat obesitas dan kurangnya aktivitas fisik, serta penuaan. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2, dapat juga terjadi produksi glukosa hepatik yang berlebih, namun tidak terjadi pengerusakan sel-sel B pankreas secara autoimun seperti diabetes mellitus tipe 2. Defisiensi fungsi insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 hanya bersifat relatif dan tidak absolut. Diagnosis diabetes mellitus ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah dapat dianjurkan adalah pemeriksaan secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Respon klien terhadap penyakit kronis. Penyakit kronis dan keadaan terminal dapat menimbulkan respon biopsikososial spiritual. Ini akan meliputi respon kehilangan. 1. Kehilangan kesehatan. Respon yang ditimbulkan dari kehilangan kesehatan dapat berupa klien merasa takut, cemas, dan pandangan tidak realistik dan aktivitas terbatas. 2. Kehilangan kemandirian. Respon yang ditimbulkan dari kehilangan kemandirian dapat ditunjukkan melalui berbagai perilaku, bersifat kekanak-kanakan dan ketergantungan. 3. Kehilangan situasi. Klien merasa kehilangan situasi yang dinikmati sehari-hari bersama keluarga atau sekelompoknya. 4. Kehilangan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman muncul sebagai akibat gangguan fungsi tubuh seperti panas, nyeri, dan lain-lain. 5. Kehilangan fungsi fisik. Contoh dampak kehilangan fungsi organ tubuh seperti klien dengan gagal ginjal harus dibantu melalui hemodialisa. Demikian video dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami dari kelompok meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.